Selamat datang di Fakultas Teknik. Fortiter in eri, suaviter in modo. Ketegasan dalam tindakan, kelembutan dalam cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode perbaikan tanah dengan namanya metodenya dynamic compaction. Dynamic compaction sendiri yaitu teknik perbaikan tanah yang dilakukan dengan cara menjadikan beban berat dari ketinggian tertentu ke permukaannya secara berulang kali. Energi kinetik yang dihasilkan dari benturan tersebut menciptakan gelombang kejut yang merambat ke dalam tanah yang nantinya akan memaksa partikel tanah untuk mengatur ulang posisinya menjadi lebih rapat dan mengurangi rongga udara dan air. Sebenarnya itu prinsip utama. Metode ini mengandalkan konsep impact energi. Biasanya berat beban yang digunakan berkisar antara 8 hingga 40 ton dengan tinggi jatuh antara 10 hingga 30 meter tergantung pada kedalaman tanah yang ingin dipadatkan. Selanjutnya itu tahap pelaksanaannya. Pelaksanaan dilakukan bisa mengikuti pola grid yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu persiapan lahan pastinya, pembersihan area dan penentuan titik jatuh menggunakan koordinat GPS. Yang kedua, penghamparan lapisan kerja. Jika permukaan tanah sangat lunak, seringkali dilapisan blanket agar alat berat bisa bermanuver. Selanjutnya itu bukan tahap pertama atau primary phase. Depan dijatuhkan pada titik-titik dengan jarak yang cukup lebar untuk memadatkan lapisan tanah dalam. Selanjutnya yaitu tumbukan tahap kedua atau secondary phase. Sama seperti yang pertama, bedanya di sini dilakukan di sela-sela titik tahap pertama untuk memastikan pemerataan kepadatan. Dan yang terakhir yaitu eroding phase, tumbukan terakhir dengan energi yang lebih rendah namun mencakup seluruh permukaan area untuk meratakan dan memadatkan lapisan permukaan atas. Selanjutnya yaitu jenis tanah yang cocok untuk menggunakan dynamic compaction. Yang pertama yaitu tanah berpasir atau granular. Yang kedua, tanah timbunan yang terkontrol. Dan yang ketiga, area reklamasi. Dan yang terakhir yaitu tanah yang memiliki potensi likuifaksi tinggi. Untuk tanah lempung dengan jenuh air, metode ini kurang efektif jika dilakukan sendirian karena air pori sulit keluar dengan cepat. Nah, selanjutnya itu keuntungan dan kekurangan dari dynamic compaction ini sendiri. Yang pertama itu keuntungannya sendiri, dapat memadatkan area yang sangat luas, efektif untuk kedalaman yang signifikan hingga 10 meter lebih. Selanjutnya biaya relatif lebih ekonomis untuk volume tanah yang besar dan meningkatkan daya dukung tanah secara drastis. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu menimbulkan getaran yang sangat hebat yang bisa merusak bangunan sekitar. Lalu sangat berisik ketika pemadatan tanah. Selanjutnya membutuhkan alat berat atau crane khusus yang besar. Dan yang terakhir tidak efektif pada tanah lempung yang sangat plastis. Parameter keberhasilan setelah proses selesai biasanya dilakukan pengujian untuk memverifikasi peningkatan kekuatan tanah. Pengujian yang dilakukan meliputi SPT atau Standard Penetration Test, yang kedua CPT Penetration Test atau sondir, dan yang terakhir uji beban alat. Metode ini sangat populer untuk proyek pembangunan landasan pacu bandara, pelabuhan, dan area pergudangan yang memiliki beban operasional yang sangat berat. Penjelasan dari saya mengenai metode perbaikan tanah dynamic compaction. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.